Salam sejahtera, saya Pendeta Chandra Gunawan kembali menyapa Anda dalam program Para Pahlawan Iman. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu tokoh yaitu Hudson Taylor. Dalam tokoh ini kita belajar bahwa pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini sangatlah ajaib. Tuhan tidak bergantung kepada manusia, keterbatasan-keterbatasan yang manusia miliki, tapi juga satu sisi Tuhan tidak mengabaikan latar belakang kehidupan seseorang yang bisa digunakan Tuhan menjadi sebuah alat, menjadi sebuah instrumen bagi pekerjaan misi Tuhan di dunia ini. Itulah yang kita lihat di dalam kehidupan pelayanan Hudson Taylor. Mari, saya mengundang kita untuk boleh bersama-sama belajar dari kehidupan Hudson Taylor. Hudson Taylor lahir di Yorkshire, di Inggris tahun 1832. Dia lahir dari sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan dan dia juga hidup di zaman ketika kebangunan rohani mulai terjadi dan pemberitaan Injil mulai disebarluaskan ke segala tempat, ke segala wilayah, khususnya di belahan dunia baru. Para hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan di dalam mengadakan berbagai kebangunan rohani, baik di Inggris ataupun di Amerika. Dan itulah sebabnya maka sedari kecil Hudson Taylor dia sudah dibawa kepada Tuhan dan dibawa untuk boleh mengenal Tuhan. Nah, jadi kita melihat bagaimana Tuhan memakai orang tua daripada Hudson Taylor menceritakan tentang Kristus dalam diri Hudson Taylor sejak kecil, sehingga di usianya yang baru 5 tahun Hudson Taylor sudah memiliki sebuah kerinduan untuk dapat memberitakan Injil ke daerah-daerah yang belum pernah mendengar berita Injil. Walaupun di dalam pergumulan, walaupun di dalam pertumbuhan yang bersifat wajar, Hudson Taylor dia mengalami pergulatan mengenai pergumulan, dia mengalami keraguan-raguan, tetapi Tuhan memimpin kehidupannya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dipakainya. Itulah sebabnya maka walaupun dia memiliki pergulatan-pergulatan pribadi, tetapi di usianya yang ke-17 tahun, dia kemudian kembali kepada apa yang pernah menjadi kerinduannya, yaitu memberitakan Injil ke daerah-daerah yang belum pernah mendengar berita Injil. Dan dia di usianya yang ke-17 tahun, dia memiliki panggilan untuk memberitakan Injil di tanah Tiongkok. Nah, tetapi pada waktu itu dia mengambil keputusan untuk studi farmasi, dan baru sekitar tahun 1853, di usianya yang ke-21 tahun, Hudson Taylor memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupannya dan dia pergi memberitakan Injil ke China. Nah, kita melihat bahwa Tuhan dia bekerja, dia memakai apa yang menjadi latar belakang kehidupan seseorang. Tuhan memakai keluarganya, bahkan nanti kita akan melihat bahwa ternyata pilihan Hudson Taylor untuk sekolah farmasi ternyata menjadi sebuah alat di tangan Tuhan untuk membuat pelayanan dia efektif saat dia di China. Mari kita lihat apa yang selanjutnya terjadi dengan pelayanan Hudson Taylor. Hudson Taylor pertama kali dia datang ke China, dia mulai tinggal dan melayani di sebuah wilayah yang sekarang disebut sebagai Shanghai. Di sana Hudson Taylor melayani, memberitakan Injil, tetapi dia mulai menyadari bahwa saat dia memberitakan Injil di China, khususnya di kota Shanghai, di sana dia melihat bahwa Tuhan tidak memanggil dia di dalam pelayanan di wilayah-wilayah kota seperti Shanghai pada waktu itu. Itulah sebabnya maka kemudian Hudson Taylor dia kemudian pergi ke
daerah-daerah di seputar China. Dia pergi ke berbagai wilayah untuk memberitakan Injil. Nah, waktu itu Hudson Taylor ketika dia datang ke China, dia masih menggunakan budaya barat, sehingga ketika dia pergi memberitakan Injil di Shanghai pada waktu itu, dia masih menggunakan jubah berwarna hitam, dan orang-orang di kota Shanghai tidak mempedulikan apa yang dipakai oleh Hudson Taylor. Nah, di satu sisi mereka juga tidak mau mendengarkan berita Injil yang disampaikan oleh Hudson Taylor. Itulah sebabnya Hudson Taylor dia mulai meninggalkan Shanghai dan dia mulai berkeliling di berbagai daerah, khususnya wilayah-wilayah yang lebih kecil, di desa-desa, di kota-kota kecil, dan dia pergi memberitakan Injil di sana. Di dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil, ternyata dia mengalami banyak pergulatan-pergumulan yang tidak mudah. Salah satunya adalah dalam hal keuangan. Seringkali di dalam pelayanannya dalam memberitakan Injil, Hudson Taylor tidak memiliki uang yang memadai, secara keuangan dia tidak cukup, sehingga keluarganya perlu membantu mengirimkan uang untuk pelayanan daripada Hudson Taylor. Bukan hanya itu, Hudson Taylor juga di dalam kehidupannya dia bergumul dengan relasi-relasi yang dia miliki. Sebagai seorang pemuda di usia 21 tahun, dia pergi memberitakan Injil di tanah Tiongkok. Dia membutuhkan dalam hidupnya seorang pendamping yang akan menolong, mendampingi dia untuk menjalani pelayanan misi yang dia sedang kerjakan. Tetapi tidak mudah ketika dia memiliki seseorang yang dia idam-idamkan, kemudian dia menceritakan, berbagi tentang pelayanannya di China, tetapi orang yang dia idam-idamkan, orang yang dia kasihi ternyata tidak mendukung apa yang dia lakukan, sehingga ketika Hudson Taylor ingin menikahi pemudi ini kemudian menolak dia. Bukan hanya itu, ketika dia mencoba untuk berkenalan dengan seorang wanita yang lain, dia merasa cocok, dia merasa tepas untuk boleh menjalin hubungan dengannya dan boleh melayani Tuhan bersama. Tetapi ketika wanita ini melihat bagaimana cara Hudson Taylor dia melayani di Tiongkok, bagaimana dia kemudian seolah-olah dia tidak lagi mengenakan pakaian barat, dia berubah menjadi seorang yang mengenakan budaya di China, maka wanita yang dicintai oleh Hudson Taylor tidak bersedia untuk mendampingi hidupnya karena merasa bahwa Hudson Taylor berlaku tidak wajar atau tidak normal. Nah, meskipun demikian, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang dibutuhkan oleh Hudson Taylor, sehingga satu kali di dalam pergumulan, merasa kesepian di dalam pelayanan seorang diri, Tuhan mempertemukan Hudson Taylor dengan seorang wanita yang melayani menjadi utusan Injil di sebuah sekolah khusus untuk anak-anak perempuan bernama Maria. Dan Tuhan kemudian mempertemukan mereka, dan pada akhirnya mereka berdua menikah menjadi satu pasang misionaris yang melayani Tuhan dengan setia di China. Nah, kita melihat bahwa Tuhan ternyata memiliki rencana yang indah bagi Hudson Taylor. Hudson Taylor berupaya untuk menemukan pasangan hidup, tetapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan dia, sehingga tepat pada waktunya Tuhan memberikan orang yang tepat di dalam kehidupan Hudson Taylor. Maria mendampingi Hudson Taylor, dan Hudson Taylor berkata bahwa dia sangat dikuatkan oleh pelayanan Maria. Tanpa Maria, dia tidak mungkin dapat melayani dengan setia di China. Nah, kita melihat bahwa Tuhan menolong. Nah, di dalam pelayanan misi Hudson Taylor, dia menemukan bahwa ternyata ketika dia masuk ke dalam berbagai daerah-daerah di China, banyak orang menolak dia oleh karena cara berpakaian dia yang dianggap tidak wajar di dalam budaya Tiongkok waktu itu. Misalnya saja ketika Hudson Taylor dia menggunakan jubah hitam, orang-orang malah menyebutnya sebagai iblis hitam. Itulah sebabnya maka Hudson Taylor menyadari bahwa ada persoalan budaya yang harus dijembatani oleh Hudson Taylor. Maka Hudson Taylor dia memutuskan, walaupun budaya pada waktu itu bukan menjadi bagian dari dirinya, tapi dia belajar seperti Kristus. Ketika meninggalkan sorga, dia menjadi seperti
manusia, dia menjadi manusia sepenuhnya sama seperti kita. Maka Hudson Taylor ketika dia melayani di China, dia mulai mengenakan baju yang digunakan oleh orang-orang China. Dia mulai memotong rambutnya, dia mulai menata rambutnya seperti orang-orang yang hidup di China pada waktu itu. Maka dengan jalan seperti itu, maka Hudson Taylor mulai berusaha untuk melayani menjadi sama seperti orang-orang yang dilayani. Dan dia kemudian mulai dipakai Tuhan di dalam pemberitaan Injil di berbagai wilayah di China. Tetapi kita juga melihat ternyata di dalam pelayanan Hudson Taylor dia mengalami masa-masa yang sukar, bukan sekedar karena dia mengalami pergumulan dengan hal keuangan, dalam hal relasi, dalam hal budaya, tapi juga penolakan dari orang-orang yang dia layani. Pernah satu kali dia mengalami ketika dia di dalam pelayanan tempat dia melayani dibakar oleh beberapa orang. Apa yang dilakukan peristiwa kebakaran itu hampir merenggut nyawa Hudson Taylor dan orang-orang di sekitar dia. Nah, dia mengalami bagaimana di dalam pelayanan orang-orang melawan orang-orang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghentikan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Tapi Hudson Taylor tidak menyerah walaupun dia dalam kondisi yang tidak mudah. Tuhan tetap menguatkan dia sehingga dia tetap memberitakan Injil. Dan tantangan yang terakhir yang dihadapi oleh Hudson Taylor adalah kematian. Dia tidak kebal terhadap pergulatan, dia tidak kebal terhadap pergumulan. Satu kali di dalam pelayanan Hudson Taylor, Tuhan mengizinkan masa yang sulit seperti Ayub. Tuhan mengambil orang-orang yang dia kasih, khususnya istrinya. Satu kali di dalam pelayanan dia menemukan bahwa anaknya yang berusia 5 tahun terkena sakit kolera. Dan kemudian anaknya meninggal dunia. Bukan hanya anaknya yang berusia 5 tahun yang meninggal dunia, anaknya yang kedua, yang lain yang masih bayi juga meninggal dunia. Dan bukan hanya anaknya yang meninggal dunia, 2 anaknya, tapi juga istrinya terkena sakit yang sama dan kemudian meninggal dunia. Nah, disitulah kemudian Hudson Taylor dia mengalami pergulatan, dia mengalami pergumulan. Salah satu kelemahan Hudson Taylor di dalam melayani Tuhan adalah dia tidak bisa melayani Tuhan seorang diri. Dia membutuhkan pendamping. Itulah sebabnya ketika dia berhadapan dengan sebuah ujian iman, orang-orang yang dia kasihi Tuhan panggil, dia mengalami pergulatan yang tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada Hudson Taylor. Tuhan kemudian satu kali mempertemukan dia dengan seorang utusan Injil yang lain yang masih muda bernama Jenny. Dan kemudian Jenny ini menggantikan peran daripada Maria Taylor yang mendampingi pelayanan dia, sehingga bersama dengan Jenny Taylor, kemudian Hudson Taylor kembali melayani di China dan melayani Tuhan dengan efektif. Nah, itulah yang kita lihat di dalam kehidupan pelayanan pergulatan daripada Hudson Taylor. Dia mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, tetapi Tuhan memakai apa yang ada untuk apa? Untuk membuat Hudson Taylor tetap melayani Tuhan dengan setia, dengan mengandalkan Tuhan. Ketika Hudson Taylor bahkan di dalam kondisi ditolak, ketika Hudson Taylor dalam kondisi tidak diterima, Tuhan memakai dia, latar belakang kehidupannya sebagai seorang yang pernah studi farmasi, memakai kehidupannya untuk boleh melayani Tuhan di China melalui pelayanan rumah sakit yang ada. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan dapat menggunakan manusia di dalam segala kelemahannya untuk melayani Tuhan. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga menggunakan latar belakang kehidupan seseorang, talenta yang seseorang miliki untuk dipakai Tuhan menjadi alat di dalam pekerjaan pelayanan misi Tuhan. Itulah yang kita lihat di dalam pelayanan Hudson Taylor di China ketika Tuhan memanggil dia. Dan mari kita akan lihat apa yang menjadi karya dari Tuhan di dalam kehidupan Hudson Taylor. Hudson Taylor dipakai Tuhan di dalam memberitakan Injil di China. Dia orang yang tidak kenal lelah, dia orang yang rela bayar harga, dia orang yang bergantung kepada Tuhan.
Saat Hudson Taylor mengalami kesulitan keuangan, dia tidak berhenti di dalam melayani Tuhan, dia tetap menjalani pelayanan dengan setia. Itu teladan yang luar biasa dari seorang Hudson Taylor. Tetapi Hudson Taylor memiliki talenta lain yang Tuhan berikan kepada dia. Apa itu? Kita menyebutnya sebagai rekrutmen. Hudson Taylor setiap kali dia memiliki pergulatan, memiliki pergumulan, Tuhan izinkan Hudson Taylor untuk meninggalkan wilayah China, kembali ke wilayah asalnya, ke daerah asalnya, ke Inggris. Tetapi setiap kali Hudson Taylor dia pulang ke negeri asalnya, ke tempat tinggalnya, kemudian saat dia kembali, dia akan membawa begitu banyak orang untuk boleh terlibat di dalam pelayanan pemberitaan Injil di China. Itulah pekerjaan Tuhan di dalam diri Hudson Taylor. Dia dikaruniai oleh Tuhan bukan cuma hati untuk boleh memberitakan Injil kepada orang-orang di China, tapi juga diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk membagikan semangat pemberitaan Injil kepada orang-orang di sekitar dia. Itulah yang membuat kemudian banyak orang dibawa oleh Hudson Taylor untuk melayani Tuhan. Hudson Taylor kemudian mendirikan sebuah pelayanan misi yang disebut sebagai China Inland Mission atau CIM. Nah, melalui CIM inilah kemudian berita Injil disampaikan, berita Injil diperluas di daerah, di wilayah Tiongkok, di wilayah China. Hudson Taylor memiliki sebuah kerinduan bahwa dia akan mengutus, dia akan merekrut 1.000 orang pemberita Injil. Dan 1.000 orang pemberita Injil ini akan setiap orangnya dia memiliki kerinduan memberitakan Injil setiap hari kepada 250 orang di wilayah China. Memang saat dia meninggalkan dunia ini, apa yang dia impikan tidak terjadi. Tetapi ketika Hudson Taylor meninggal dunia atau sebelum dia meninggal dunia, sudah ada ratusan orang yang bergabung di dalam pelayanan misi di CIM, memberitakan Injil ke berbagai wilayah di belahan China. Mereka memberitakan Injil dan Tuhan bekerja melalui Hudson Taylor, membawa pemberita-pemberita Injil, menyampaikan Injil kepada orang-orang di belahan Tiongkok. Dan CIM kemudian dipakai Tuhan menjadi sebuah instrumen yang bukan hanya melakukan pemberitaan Injil, tetapi mempersiapkan orang-orang yang kemudian akan memberitakan Injil di wilayah Tiongkok. Dan kemudian kita melihat setelah Hudson Taylor meninggal, kemudian Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak membiarkan apa yang dia telah kerjakan dalam diri Hudson Taylor berakhir dengan kematian seorang Hudson Taylor. Karena kemudian kita melihat melalui CIM ini, ribuan orang kemudian direkrut, ribuan orang kemudian dipersiapkan untuk boleh melayani pemberitaan Injil bukan hanya di China, bukan hanya di Tiongkok, tapi di berbagai wilayah dunia di mana komunitas orang-orang Chinese waktu itu ada. Nah, melalui pelayanan CIM ini kita melihat berita Injil mulai menyebar, bukan hanya ke Tiongkok, tapi juga ke seluruh wilayah yang selama ini tertutup dengan berita Injil, termasuk di dalamnya juga ke Indonesia pada waktu itu. Dan kita melihat bagaimana Tuhan kemudian memakai sehingga lembaga misi yang bernama China Inland Mission ini kemudian berubah menjadi sebuah lembaga yang disebut sebagai Overseas Mission Fellowship atau disingkat sebagai OMF, sebuah pelayanan misi yang mempersiapkan hamba-hamba Tuhan melayani pemberitaan Injil bukan hanya di China tapi juga di seluruh dunia, di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia, termasuk di Afrika, termasuk di Amerika Latin. Nah, kita melihat di dalam pelayanan seorang Hudson Taylor, Tuhan bekerja secara ajaib. Hudson Taylor adalah seorang manusia biasa. Dia seorang Kristen yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Tetapi di tangan Tuhan, seseorang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, bisa menjadi alat yang efektif bagi pemberitaan Injil.
Bukan hanya itu, kita juga melihat bahwa di tangan Tuhan latar belakang seseorang bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi sebuah instrumen bagi misi Tuhan di dunia ini. Maka dari Hudson Taylor kita belajar sesuatu hal yang penting, bahwa Anda dan saya bisa dipakai Tuhan di dalam pemberitaan Injil, pekerjaan misi Tuhan dalam profesi kita masing-masing. Jikalau Anda seorang dokter, Tuhan dapat memakai latar belakang hidup Anda sebagai seorang dokter menjadi pemberita Injil, pelayan misi Tuhan di tempat di mana Anda ditempatkan Tuhan, di rumah sakit, di klinik. Kalau Anda seorang guru, Anda pun dapat dipakai Tuhan menjadi seorang guru Kristen di dalam melakukan pekerjaan misi Tuhan di dunia ini, menanamkan, men-sharingkan Christian worldview kepada orang-orang di sekitar Anda. Demikian juga kalau Anda seorang pengusaha Kristen, seorang karyawan Kristen, seseorang dengan berbagai profesi yang ada, Anda dapat menyerahkan hidup Anda, pekerjaan Anda untuk dipakai Tuhan menjadi alat bagi pekerjaan misi Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini dari Hudson Taylor boleh menggerakkan kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.